7 makanan ini ternyata perlu mulai dihindari lansia karena bisa membawa kuman dan gangguan kesehatan yang sering tidak disadari di usia lanjut. Sebelum lanjut, bantu dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke grup keluarga atau teman supaya banyak lansia tahu informasi kesehatan ini. Tulis di kolom komentar Bapak dan Ibu sekarang berusia berapa dan menonton dari kota mana supaya kita bisa saling kenal, berbagi pengalaman dan saling mendoakan. Ternyata ada cacingnya. 7 makanan ini jangan sampai dimakan lansia. Tapi sebelum lanjut, bantu dulu dengan like, subscribe, dan komentar biar saya makin semangat bikin video seperti ini. Sekarang Bapak, Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Bapak dan Ibu, pernahkah tiba-tiba merasa perut sering berbunyi, badan cepat lelah, atau berat badan turun padahal pola makan tidak berubah sama sekali? Banyak orang mengira itu hanyalah tanda usia. Padahal diam-diam bisa saja ada makhluk kecil yang sedang hidup di dalam tubuh dan mengambil nutrisi yang seharusnya menjadi tenaga bagi Bapak dan Ibu. Yang lebih mengejutkan lagi, makhluk ini sering masuk dari makanan yang setiap hari kita anggap sehat dan aman. Bahkan salah satu makanan di bagian akhir video ini sangat sering dikonsumsi oleh orang tua karena dipercaya bagus untuk tubuh. Namun jika cara mengolahnya salah justru bisa membawa parasit yang berbahaya bagi hati, usus, paru-paru, bahkan otak. Karena itu tetaplah menonton sampai selesai sebab di video ini kita akan membahas 7 makanan yang sering mengandung parasit tersembunyi dan cara sederhana agar Bapak dan Ibu bisa melindungi diri sebelum terlambat. Dan sebelum kita mulai, silakan bantu subscribe dan nyalakan loncengnya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya untuk menjaga tubuh tetap kuat di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya umur, tubuh kita sebenarnya sedang bekerja lebih keras dibandingkan saat masih muda. Banyak organ yang mulai melambat secara alami. Salah satunya adalah lambung. Dulu ketika masih muda, asam lambung kita sangat kuat. Hampir semua bakteri dan larva kecil yang ikut masuk bersama makanan bisa langsung dihancurkan sebelum sempat berkembang. Tetapi setelah memasuki usia lanjut, produksi asam lambung mulai berkurang sedikit demi sedikit. Akibatnya, telur parasit atau larva kecil yang dulu langsung mati, sekarang justru bisa lolos menuju usus. Inilah yang membuat lansia jauh lebih rentan mengalami infeksi dari makanan yang kurang bersih atau kurang matang. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Daya tahan tubuh di usia senja juga tidak lagi secepat dulu dalam mengenali ancaman asing. Ketika parasit masuk ke tubuh anak muda, sistem imun biasanya segera menyerang. Tetapi pada lansia, respons tubuh cenderung lebih lambat. Parasit akhirnya memiliki kesempatan untuk berkembang diam-diam tanpa disadari. Mereka bisa hidup berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sambil perlahan merusak kesehatan tubuh dari dalam. Inilah alasan mengapa banyak orang tua sering merasa tubuh lemas berkepanjangan, wajah pucat, sulit fokus, atau kehilangan nafsu makan tanpa tahu penyebab pastinya. Bahkan beberapa parasit mampu mencuri zat besi, vitamin, dan protein dari makanan yang dimakan setiap hari. Jadi walaupun Bapak dan Ibu merasa sudah makan cukup banyak, tubuh tetap terasa tidak bertenaga karena nutrisi tersebut justru dimakan oleh parasit di dalam usus. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa jenis larva bisa menembus dinding usus lalu masuk ke aliran darah. Dari sana mereka dapat berjalan menuju hati, paru-paru, bahkan otak. Pada lansia, kondisi seperti ini sangat berbahaya karena tubuh tidak sekuat dulu untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Luka kecil di usus akibat parasit juga lebih lama sembuh dan bisa menyebabkan peradangan berkepanjangan. Karena itu, menjaga makanan tetap bersih dan matang sempurna bukan lagi sekedar kebiasaan sehat. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang sangat penting agar masa tua tetap nyaman dan tidak dipenuhi gangguan kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah. Makanan pertama yang harus sangat diwaspadai adalah ikan mentah. Saat ini banyak orang mulai menyukai makanan seperti sushi, sashimi, atau ikan setengah matang karena dianggap modern dan sehat. Memang ikan mengandung protein dan omega-3 yang baik untuk tubuh. Namun di balik tampilannya yang segar, ada ancaman kecil yang sering tidak terlihat mata. Di dalam beberapa jenis ikan laut mentah sering terdapat larva cacing kecil yang bernama anisakis. Bentuknya tipis seperti benang putih dan sering bersembunyi di bagian otot ikan. Masalahnya larva ini tetap hidup jika ikan tidak dibekukan atau dimasak dengan suhu yang benar-benar panas. Ketika tertelan, larva tersebut bisa menempel di lambung dan mencoba menembus dinding saluran cerna. Banyak orang langsung mengalami nyeri perut hebat beberapa jam setelah memakan ikan mentah. Rasanya seperti ditusuk dari dalam.
Ada yang sampai muntah, mual, bahkan sulit berdiri karena sakitnya sangat tajam. Pada lansia, rasa sakit mendadak seperti ini bisa memicu stres besar pada jantung dan tekanan darah. Tubuh menjadi syok karena harus melawan benda asing yang menyerang dari dalam. Yang lebih menakutkan lagi, beberapa jenis ikan air tawar mentah juga bisa membawa telur cacing pita. Setelah masuk ke usus manusia, cacing ini dapat tumbuh sangat panjang. Tanpa disadari, awalnya gejalanya terlihat ringan, mungkin hanya sering lapar, cepat lelah, atau perut terasa tidak nyaman. Tetapi lama-kelamaan tubuh mulai kekurangan vitamin penting karena nutrisi terus diserap oleh cacing tersebut. Vitamin yang paling sering dicuri adalah vitamin B12. Padahal vitamin ini sangat penting untuk kesehatan syaraf dan daya ingat lansia. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya mudah linglung, lemah, dan sulit berkonsentrasi karena tubuh kekurangan nutrisi akibat parasit yang hidup di usus. Sayangnya masih banyak orang percaya bahwa perasaan jeruk nipis, cuka atau wasabi bisa membunuh parasit pada ikan mentah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Larva parasit bisa bersembunyi jauh di dalam serat daging ikan. Cairan asam biasa tidak cukup kuat untuk mematikannya. Satu-satunya cara aman adalah memasak ikan hingga matang sempurna. Bapak dan Ibu, jangan merasa khawatir kehilangan gizi hanya karena ikan dimasak matang. Omega 3 dan proteinnya tetap sangat baik untuk tubuh. Justru dengan memasak ikan sampai matang, Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat sehat tanpa harus mengambil risiko membawa parasit ke dalam tubuh. Ikan pepes, ikan kuah kuning, ikan bakar matang, atau ikan pindang jauh lebih aman bagi pencernaan lansia dibandingkan ikan mentah yang masih bening di bagian tengahnya. Perhatikan juga tekstur ikan sebelum dimakan. Jika bagian dalamnya masih transparan atau terlalu lembek, sebaiknya dimasak kembali beberapa menit lagi. Makanan kedua yang sering menjadi jalan masuk parasit adalah sayuran mentah atau lalapan. Bapak dan Ibu pasti sering makan selada, timun, kemangi, atau kolak. Memang rasanya segar dan nikmat, tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Sayuran tumbuh di tanah yang mungkin terkena kotoran hewan atau air yang tidak bersih. Di sela-sela daun sering terdapat telur cacing yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Jika sayuran hanya dicuci sekilas lalu langsung dimakan mentah, telur-telur ini bisa ikut masuk ke dalam tubuh. Setelah sampai di usus, telur akan menetas menjadi cacing kecil yang mulai mengambil darah dan nutrisi dari tubuh. Banyak lansia akhirnya merasa pusing, lemah, atau pucat tanpa menyadari bahwa penyebabnya adalah parasit dari makanan mentah yang sering dimakan setiap hari. Selain itu, lalat yang hinggap di pasar juga dapat membawa telur parasit dari tempat kotor menuju permukaan sayuran. Karena lalat pan tidak melalui proses pemanasan, semua yang menempel di sana akan langsung masuk ke tubuh saat dimakan. Tidak sedikit orang tua mengalami perut kembung, mual, atau diare ringan setelah makan lalapan yang tidak dibersihkan dengan benar. Bahkan beberapa jenis parasit tertentu mampu menyebabkan luka kecil pada usus sehingga pencernaan menjadi sangat sensitif. Kalau Bapak dan Ibu sangat suka makan sayuran segar, pastikan mencucinya di bawah air mengalir sambil menggosok setiap permukaan daun dengan teliti. Merendam sayuran menggunakan sedikit garam atau cuka juga bisa membantu mengurangi larva kecil yang menempel. Namun, bagi lansia, pilihan paling aman sebenarnya adalah sayuran yang sudah direbus atau dikukus sebentar. Selain lebih aman dari parasit, sayuran matang juga lebih mudah dikunyah dan lebih ringan untuk lambung yang sudah tidak sekuat dulu. Bayam rebus, sawi kukus, atau tumis sayuran ringan tetap mengandung nutrisi yang sangat baik bagi tubuh tanpa memberikan resiko besar pada sistem pencernaan. Bapak dan Ibu, terkadang ancaman terbesar bukan berasal dari makanan mahal atau aneh, justru sering datang dari makanan sehari-hari yang terlihat biasa saja. Karena itu, kita harus lebih teliti menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh. Sebab tubuh di usia lanjut tidak lagi sekuat dulu dalam melawan infeksi yang tampaknya kecil. Dan ternyata masih ada beberapa makanan lain yang jauh lebih berbahaya karena parasitnya bisa menyerang hati, paru-paru, bahkan otak tanpa disadari. Makanan berikutnya yang sering dianggap aman padahal menyimpan resiko besar adalah daging merah yang dimasak setengah matang. Saat ini banyak orang menyukai daging dengan bagian tengah yang masih merah karena dianggap lebih lembut dan lebih nikmat. Ada juga yang percaya bahwa daging seperti itu lebih bergizi. Namun bagi lansia, kebiasaan ini bisa menjadi pintu masuk parasit yang sangat berbahaya. Di dalam daging sapi yang belum matang sempurna kadang terdapat kista cacing pita. Bentuknya sangat kecil sehingga tidak terlihat saat daging dipotong atau dibumbui. Ketika daging dimakan dalam keadaan masih mentah di bagian tengahnya, kista tersebut dapat bertahan hidup dan masuk ke usus manusia.
Setelah sampai di dalam tubuh, cacing pita mulai menempel pada dinding usus menggunakan pengait kecil di bagian kepalanya. Setelah itu, ia perlahan tumbuh semakin panjang sambil menyerap nutrisi dari makanan yang dimakan setiap hari. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah gejalanya sering sangat samar. Banyak orang hanya merasa cepat lapar, perut terasa penuh atau tubuh mudah lemas. Akibatnya, infeksi cacing pita sering tidak disadari selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pada lansia, kehilangan nutrisi sedikit demi sedikit bisa berdampak besar terhadap kesehatan. Tubuh menjadi lebih kurus, otot melemah, dan tenaga cepat habis meskipun makan sudah cukup. Selain itu, parasit juga menghasilkan zat sisa yang dapat memicu peradangan dalam tubuh. Inilah sebabnya beberapa orang tua sering merasa tidak nyaman, mudah sakit, atau mengalami gangguan pencernaan terus-menerus tanpa tahu penyebabnya. Daging setengah matang juga jauh lebih berat untuk dicerna oleh lambung lansia. Serat daging yang masih keras membuat kerja lambung menjadi lebih berat. Akibatnya, banyak orang merasa begah, perut terasa penuh, atau dada terasa panas setelah makan. Padahal tujuan makan daging adalah untuk mendapatkan protein yang membantu menjaga massa otot di usia tua. Tetapi jika sistem pencernaan terganggu, manfaat itu justru tidak terserap dengan baik. Karena itu sangat disarankan agar bapak dan ibu selalu memasak daging hingga matang sempurna. Daging yang direbus lama di presto atau dimasak perlahan sampai empuk jauh lebih aman bagi tubuh. Selain parasit mati seluruhnya, tekstur daging juga menjadi lebih lembut sehingga lebih mudah dikunyah dan dicerna. Jangan merasa rugi karena daging matang sempurna tetap mengandung protein yang sangat baik bagi tubuh untuk menjaga kekuatan di usia lanjut. Bapak dan ibu, terkadang rasa enak sesaat tidak sebanding dengan resiko kesehatan jangka panjang yang harus ditanggung tubuh. Makanan berikutnya yang sering disepelekan adalah telur setengah matang. Banyak orang tua sengaja minum telur mentah atau setengah matang karena percaya bisa menambah stamina. Bahkan ada yang rutin melakukannya setiap pagi. Padahal bagian luar cangkang telur sering terkontaminasi kotoran ayam yang membawa bakteri dan parasit. Saat telur dipecahkan, kuman dari cangkang bisa ikut masuk ke bagian dalam telur tanpa disadari. Salah satu ancaman yang sering ditemukan adalah bakteri Salmonella. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan muntah, diare, dan demam tinggi. Bagi anak muda mungkin kondisi ini masih bisa cepat pulih. Tetapi bagi lansia, diare berat sangat berbahaya karena tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Ketika cairan tubuh turun drastis, ginjal bisa bekerja terlalu keras dan akhirnya mengalami gangguan mendadak. Selain itu, telur mentah juga berisiko membawa toksoplasma yang dapat mempengaruhi saraf dan penglihatan. Pada orang tua dengan daya tahan tubuh lemah, infeksi ini bisa menyebabkan gangguan yang serius. Yang sering tidak diketahui, putih telur mentah juga mengandung zat yang dapat menghambat penyerapan vitamin penting untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Karena itu memasak telur sampai matang sebenarnya jauh lebih baik bagi tubuh. Telur rebus matang, telur dadar matang, atau telur ceplok matang tetap kaya protein dan jauh lebih aman dikonsumsi setiap hari. Sebelum memasak, biasakan juga mencuci cangkang telur dengan air bersih agar kotoran yang menempel tidak ikut masuk ke makanan. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan tubuh di masa tua. Makanan berikutnya yang harus diperhatikan adalah buah-buahan yang dimakan tanpa dicuci atau dikupas dengan benar. Bapak dan ibu mungkin pernah membeli apel, pir atau anggur, lalu langsung memakannya karena terlihat bersih dan segar. Padahal permukaan kulit buah sering menjadi tempat menempelnya telur parasit, bakteri, dan residu pestisida. Lalat buah yang hinggap di tempat sampah dapat membawa kuman ke permukaan buah tanpa terlihat oleh mata. Jika buah langsung dimakan tanpa dibersihkan dengan baik, semua kontaminan itu ikut masuk ke dalam tubuh. Beberapa jenis parasit bahkan memiliki telur yang sangat lengket, sehingga tidak hilang hanya dengan dibilas sekilas. Ketika telur tersebut masuk ke sistem pencernaan, larva bisa menetas lalu bermigrasi menuju organ lain melalui aliran darah. Pada lansia, kondisi seperti ini bisa memicu batuk berkepanjangan, rasa tidak nyaman di dada, atau gangguan pencernaan yang sulit dijelaskan. Selain parasit, residu pestisida pada kulit buah juga dapat memberikan beban tambahan bagi hati dan ginjal yang fungsinya sudah mulai menurun seiring bertambahnya usia. Karena itu, sangat disarankan untuk mencuci buah di bawah air mengalir sambil menggosok permukaannya dengan teliti. Untuk buah yang bisa dikupas seperti apel dan pir, mengupas kulitnya menjadi pilihan yang jauh lebih aman. Jika ingin tetap memakan kulit buah karena kandungan seratnya, gunakan sikat khusus dan bersihkan dengan benar sebelum dikonsumsi.
Jangan sampai niat menjaga kesehatan dengan makan buah justru berubah menjadi sumber masalah bagi tubuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang. Parasit tidak selalu langsung menimbulkan gejala besar. Mereka bisa hidup diam-diam sambil perlahan mengambil nutrisi dan merusak organ dari dalam. Akibatnya, banyak lansia mengiranya hanya mengalami penurunan kesehatan biasa karena faktor usia. Padahal tubuh sebenarnya sedang berjuang melawan infeksi yang terus berlangsung setiap hari. Karena itu, memperhatikan kebersihan makanan adalah bentuk perlindungan diri yang sangat penting. Dan setelah ini kita akan membahas salah satu makanan yang paling berbahaya karena parasitnya bisa menyerang hati, paru-paru, bahkan otak jika cara memasaknya salah. Makanan berikutnya mungkin sangat akrab bagi sebagian orang karena sering dianggap makanan tradisional yang nikmat dan penuh kenangan masa kecil. Namun dari sisi kesehatan, makanan ini termasuk salah satu yang paling berisiko membawa parasit berbahaya ke dalam tubuh. Makanan itu adalah keong sawah atau tutut. Banyak orang menyukai rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal. Tetapi sedikit yang tahu bahwa keong sawah hidup di lingkungan air yang sering dipenuhi lumpur, kotoran, dan telur parasit. Di dalam tubuh keong inilah berbagai jenis larva cacing berkembang sebelum akhirnya berpindah ke tubuh manusia. Masalah terbesar dari keong sawah adalah larvanya sangat tahan hidup. Jika proses memasaknya kurang lama atau panasnya tidak merata, parasit masih bisa bertahan di dalam daging keong. Ketika masuk ke tubuh manusia, beberapa jenis cacing dapat menyerang hati dan menyebabkan peradangan yang serius. Pada lansia, gangguan hati seperti ini bisa memunculkan gejala yang awalnya tampak ringan. Misalnya tubuh mudah lelah, perut kanan atas terasa tidak nyaman, nafsu makan menurun, atau mata mulai terlihat kekuningan. Karena gejalanya muncul perlahan, banyak orang tidak menyadari bahwa penyebabnya berasal dari makanan yang dikonsumsi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa jenis larva parasit dari siput air tawar juga dapat mencapai sistem saraf. Jika sampai masuk ke otak, gejalanya bisa menyerupai penyakit lain seperti sakit kepala berat, kebingungan mendadak, atau gangguan keseimbangan. Pada usia lanjut, kondisi ini tentu sangat berbahaya karena tubuh lebih sulit melawan infeksi yang menyerang organ penting. Selain parasit, proses membersihkan keong sawah juga tidak mudah. Lumpur yang masuk ke dalam cangkangnya sering menyimpan bakteri dan kuman yang sulit dibersihkan meskipun sudah dicuci berkali-kali. Karena itu, makanan seperti ini sebenarnya memiliki risiko yang jauh lebih besar bandingkan manfaatnya bagi lansia. Masih banyak sumber protein lain yang jauh lebih aman seperti tahu, tempe, telur matang sempurna, ayam matang sempurna, atau ikan yang dimasak dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan di usia tua bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan, tetapi kita perlu lebih bijaksana memilih mana yang aman dan mana yang bisa membahayakan tubuh. Tubuh kita sekarang membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan saat masih muda. Karena itu, ada beberapa kebiasaan sederhana di dapur yang sangat penting untuk mulai diterapkan setiap hari. Pertama, pisahkan talenan dan pisau untuk bahan mentah dan makanan matang. Banyak orang memotong daging mentah lalu langsung menggunakan talenan yang sama untuk buah atau sayuran tanpa dicuci dengan benar. Padahal telur, parasit, dan bakteri bisa berpindah dengan sangat mudah melalui permukaan alat dapur. Jika makanan matang terkena kontaminasi seperti ini, semua kuman akan langsung masuk ke tubuh saat dimakan. Kedua, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun setelah memegang bahan mentah. Telur parasit sangat kecil dan bisa menempel di sela-sela kuku tanpa terlihat. Jika tangan tidak dicuci bersih lalu digunakan untuk makan atau memegang makanan matang, parasit dapat ikut masuk ke dalam tubuh. Ketiga, pastikan air yang digunakan benar-benar bersih. Di beberapa daerah, air mentah masih mungkin mengandung larva kecil yang tidak terlihat mata. Karena itu, menggunakan air matang untuk mencuci bahan makanan tertentu bisa menjadi perlindungan tambahan yang sangat baik. Keempat, jaga dapur tetap bersih dan bebas dari lalat serta kecoa. Serangga seperti ini sering membawa telur parasit dari tempat kotor menuju makanan di rumah. Biasakan menutup makanan matang dan membuang sampah secara rutin agar dapur tetap higienis. Bagi bapak dan ibu yang memiliki hewan peliharaan, jangan lupa mencuci tangan setelah bermain dengan mereka. Bulu hewan dan air liurnya kadang membawa parasit tertentu yang dapat berpindah ke manusia jika kebersihan tidak dijaga. Memberikan obat cacing secara rutin pada hewan peliharaan juga dapat membantu mengurangi risiko penularan di rumah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali penyakit besar dimulai dari kebiasaan kecil yang terlihat sepele. Makanan yang tampak segar belum tentu aman.
Yang terlihat bersih belum tentu bebas dari parasit. Karena itu, jangan hanya fokus pada rasa enak atau mengikuti kebiasaan orang lain. Dengarkan juga kebutuhan tubuh kita yang sekarang membutuhkan perlindungan lebih besar. Memasak makanan hingga matang, mencuci bahan makanan dengan benar, dan menjaga kebersihan dapur mungkin terdengar sederhana. Tetapi justru langkah-langkah kecil inilah yang dapat menjaga tubuh tetap sehat dan kuat di usia lanjut. Jangan menunggu sampai tubuh memberi tanda bahaya. Karena ketika gejala mulai terasa, kadang parasit sudah lama hidup dan berkembang di dalam tubuh tanpa disadari. Mulailah lebih teliti sejak hari ini. Perhatikan makanan yang masuk ke tubuh. Pilih yang bersih, matang, dan aman. Sebab kesehatan di masa tua bukan hanya soal panjang umur, tetapi juga tentang bagaimana kita tetap bisa menikmati hidup dengan tubuh yang nyaman, pikiran yang tenang, dan tenaga yang masih kuat untuk bersama keluarga tercinta. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dan tetap kuat menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan.